Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, selalu ada yang menarik dari acara Mata Najwa. Dan kali ini kita akan coba angkat juga apa yang terjadi di balik layar acaranya Mata Najwa. Ini topiknya masih tentang KLB Muldoko. Muldoko maksudnya, sorry salah ngomong. Ada yang dari pihak KLB Muldoko dan tentu ada yang dari pihak SB AHY. Ya, kalau yang dari kubu KLB Demokrat ada Johnny Allen Marbun, dan kemudian kalau dari kubu AHY SBY ada Johnson Sitondang. Salah lagi. Johnson Sitindaun. Ini anak muda ya, wakil sekjen Demokrat. Dan tentu saya tidak akan membahas apa yang menjadi konten perdebatan mereka, karena tentu itu sudah ditayangkan di Narasi TV maupun di acaranya Trans 7. Tapi saya akan menguak yang terjadi di belakang perseteruan perdebatan itu. Dimulai dengan Johnny Allen Marbun yang berbicara, inisiator KLB Demokrat. Kita sudah memulai acara. Sekali lagi saya ingin menceritakan ke teman-teman bahwa perdebatan yang terjadi malam ini tidak hanya pada saat kita pada saat OR, begitu. Inilah hangatnya perbincangan antar politisi. Joshua Shihab seperti biasa menggunakan kamera handphone nampaknya. Juga menyampaikan bahwa situasi perdebatan tidak hanya pada saat on air tapi juga off air. Meski tetap berada di panggung yang sama ya. Kader muda, jangan rusaklah mentalitas. Enggak, aku jelaskan apa adanya ini, Bang. Ya, Aku gitu ini loh. berdosa Saya kalau ingatkan. ngomong bohong di sini. Ya. Itu makanya aku Gitu bilang. loh. Itu. Boleh kau jelaskan, apalagi pakar hukum, Itu. ya, pakar hukum, S1 hukum. Jangan, ini masa depan Iya. bagi ya, gitu loh. Itu saya ingatkan aja, ya. Di saat jeda, Johnny Allen Marbun menyampaikan kepada juniornya ya, kepada Johnson ini bahwa kamu sebagai kader muda jangan rusak mentalitasmu. Mental yang mana ini ya? Mental Pancasila, mental Indonesia, mental Islam. Jadi harus jelas juga kalau berbicara. Meskipun di off air, tapi tentu mau tidak mau ini pun tetap naik, ditonton oleh jutaan rakyat Indonesia. Gitu loh. Saya ingatkan. Ya, oke, nanti di on saja baru kita bicarakan, kalau on aja gitu. Kalau nanti sebelum on kita bicara habis itu barang itu, mendingan saya- on aja. Siapa ini? Mantan penyiar televisi ya, Maxo Pakua. Maxo Pakua menyampaikan, udah ngapain ngebahas-bahas di off air, mendingan nanti di on air saja. Kalau dibicarakan di sini nanti habis bahan buat di on air. Jadi seperti yang harus mempaskan durasi. Nampaknya yang disampaikan Maxo Pakua ini lucu juga ya. Seperti yang lebih fokus pada penampakan apa yang muncul di televisi nantinya. Jadi di off air udah diam-diam aja bahasnya, di on air aja sayang itu. Ya barangkali sebagai seorang jurnalis yang berpuluh-puluh tahun berada di dunia televisi, dia sangat paham bahwa apa yang ditampakkan di layar kaca itu adalah sesuatu yang harus maksimal. Jangan sampai isinya nanti keburu habis dibahas di saat sebelum on air. Ya, melihat Max memang gimana ya? Dia kan kemarin masuk Partai Emas. Nah, itu pimpinannya Hasnaini itu, wanita emas. Entah jadi apa tuh di situ, pembina mungkin ya. Tapi kemudian setelah ada peluang kembalinya merebut Demokrat dari tangan SBY AHY, Max Pakua keluar. Padahal partainya sendiri, Partai Emas maksudnya, belum berkontestasi di Pilpres atau di Pileg, sudah keluar lagi. Ini kalau bukan kutu loncat, apa namanya ya? Barangkali sahabat tahu, sampaikan di kolom komentar. Max Pakua. Saya mau ngomong fakta aja yang Konteks disebutkan yang tadi dimaksud. gitu. Nggak Soal apa-apa. berjasa, semua orang berjasa gitu ya. Waktu SBY ketua umum hasil Surabaya, dia ketua majelis tinggi. Ini supaya konsistensinya di mana ya? Waktu SBY ketua umum, dia otomatis ketua majelis tinggi. Ya, ketua majelis tinggi, kau baca dah. Semua ketua majelis tinggi, termasuk Dewan Kehormatan segala macam. Aduh, Ya, kau baca baca. lah. Gak usah kau berdebat, baca itu. Ya, yang 2020. Semua Ketua majelis tinggi. No, abang salah. Nih, majelis tinggi. Aku ini tidak mau bohong ke abang. Baca aja. Majelis tinggi. Ya. Johnny Allen Marbun kalau dalam tayangan barusan kan seperti yang mati kutu ya, ketika diskakmat oleh Johnson.
Tentu terkait dengan peraturan yang ada di buku itu diperdebatkan dan diperlihatkan buktinya. Tapi yang menarik adalah apa yang disampaikan Mark Sopakua selepas di akhir tayangan ini. Oh, udahlah, mari kita santai-santai aja dulu. Ini pulangnya kita ngopi lah. Ini kalian ribut aja di Nah, itu dia. Jadi Max lagi-lagi membuat sebuah statement yang barangkali dia tidak sadar kalau itu akan ditayangkan juga di YouTube oleh Mata Najwa ya, atau yang Najwa Shihab. Ya, dia bilang, udahlah, mari kita santai-santai aja dulu. Jangan bertengkar, kita ngopi-ngopi aja habis ini. Nah, itu yang menunjukkan apa yang terjadi di depan layar kaca dan yang terjadi di belakang layar kaca. Jadi dua hal yang ingin saya soroti. Pertama, dalam acaranya Mata Najwa betul bahwa apa yang ditampilkan di on air dan apa yang ditampilkan di off air itu tidak berbeda. Bahwa di on air ada perdebatan, di off air pun ada. Tapi di off air memang ini riskan sekali muncul kalimat-kalimat, statement-statement yang bisa menjadi blunder atau menunjukkan karakter yang sebenarnya. Seperti yang di akhir kalimat Max sampaikan barusan. Pulangnya kita ngopi lah, kalian ribut aja. Tapi dalam konteks ini saya kok meyakini sekali bahwa sepulang dari acaranya Mata Najwa, mereka beneran akan ngopi, mencari kafe yang nyaman untuk diskusi, kemudian berbicara lebih dari hati ke hati, tanpa ada rekaman, tanpa handphone, off the record. Nah, kalau sudah off the record, saya kira cara berbicara, konten pembicaraan pasti akan berbeda. Dan kita harus mewaspadai ini. Ya, di ajaran agama kita sering kali diingatkan untuk berhusnuzon, ya, berbaik sangka pada orang. Tapi dalam konteks politikus, tentu saya kira ini berbeda ceritanya. Bukan berarti kita harus menjadi suuzon, bukan berarti kita harus berprasangka buruk, tapi kita harus antisipasi, kita harus mengantisipasi hal terburuk yang mungkin terjadi. Apa hal terburuk itu? Ya, apa yang ditampilkan itu semua adalah settingan. Ya, saya tidak bisa memastikan itu benar atau tidak. Tapi hal-hal yang tidak benarnya, hal-hal yang itu sekedar settingan, itu sudah terlalu banyak contohnya. Seperti yang ia berdebat di depan televisi, pulangnya ngopi bareng, peluk-pelukan. Kemudian kontennya pun berbeda. Barangkali nanti ada cerita, ya sudahlah, itu kan buat konsumsi publik saja. Ini yang internal kan beda cerita. Jadi jangan sampai, makanya di video-video saya sebelumnya juga saya sering menyampaikan bahwa kita rakyat jelata ini sudah semakin hebat, sudah semakin pintar, tidak mudah dibodohi. Jadi hati-hatilah para penguasa, termasuk para politikus. Jangan menganggap kami rakyat jelata ini seperti yang tidak tahu apa-apa. Jangan menganggap bahwa rakyat jelata yang di bawah macam kami ini akan percaya saja dengan apa yang tampil di depan layar kaca. Sorry. Kita belajar dari pengalaman. Kita akan terus awasi. Mudah-mudahan benar KLB Demokrat yang kemarin adalah sebuah upaya untuk mengembalikan Demokrat kepada jati diri Partai Demokrat yang sebenarnya. Ya. Bukan sekedar upaya untuk meningkatkan citra, mendapatkan simpati publik. Itu saja. Kita sudah memulai acara, sekali lagi saya ingin menceritakan ke teman-teman bahwa perdebatan yang terjadi malam ini tidak hanya pada saat kita juga pada saat OMR, begitu inilah hangatnya perbincangan antar politisi. Kader muda, jangan rusaklah mentalitas. Enggak, aku jelaskan apa adanya ini, Bang. Ya, Aku gitu ini loh. berdosa Saya kalau ingatkan. ngomong bohong di sini. Ya. Itu makanya aku Gitu bilang. loh. Itu. Boleh kau jelaskan, apalagi pakar hukum, Itu. ya, pakar hukum, S1 hukum. Jangan, ini masa depan Iya. bagi ya, gitu loh. Itu saya ingatkan aja, ya, gitu loh. Saya ingatkan. Ya, oke, nanti di on saja baru kita bicarakan. Kalau on aja gitu. Kalau nanti sebelum on kita bicara habis itu barang itu, mendingan saya- on aja. Saya mau ngomong fakta aja konteks yang yang disebutkan tadi dimaksud. gitu. Nggak Soal apa-apa. berjasa semua orang berjasa gitu ya. Waktu SBY ketua umum hasil Surabaya, dia ketua majelis tinggi. Ini supaya konsistensinya di mana ya? Waktu SBY ketua umum, dia otomatis ketua majelis tinggi. Ya, ketua majelis tinggi, kau baca dah. Semua ketua majelis tinggi, termasuk dewan kehormatan segala macam. Aduh, Ya, kau baca baca. lah. Gak usah kau berdebat, baca itu. Ya, yang 2020. Semua Ketua majelis tinggi. No, abang salah.
Nih, majelis tinggi. Aku ini gak tidak mau bohong kah, Bang? Baca aja. Majelis tinggi. Oh, udahlah, mari kita santai-santai aja dulu. Ini pola ini kita ngopi lah. Ini kalian Pasang badan ribut dia aja nggak di karuan. petang.